Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan menjadi hal yang kita nanti-nantikan setiap hari. Saudara-saudara, pada tahun 1921 di Swedia terdapat dua pasang suami istri yang menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi misionaris di daerah Zaire, Afrika. Dengan modal parang pada waktu itu, mereka membuka jalan hutan pedalaman yang penuh dengan nyamuk malaria. Namun dalam perjalanan, anak laki-laki dari David dan Svea Flood terserang penyakit malaria. Tapi hal ini tidak membuat mereka menyerah, sehingga mereka berjalan terus dan tiba di sebuah desa. Ternyata penduduk setempat tidak mau menerima mereka dan akhirnya mereka tinggal di hutan yang letaknya dekat dengan desa tersebut. Beberapa bulan kemudian, pasangan yang satunya, yaitu Joel Erickson dan istrinya, memilih untuk kembali ke kantor misi di kota karena mereka tidak mampu untuk bertahan hidup di tengah hutan itu. Tetapi David memilih untuk tetap tinggal di hutan karena dia telah bertekad untuk melayani Tuhan, dan juga keadaan istrinya yang sedang hamil pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, tekad itu tidak bertahan lama. David akhirnya kecewa kepada Tuhan. Dia amat sangat terpukul dengan kematian istrinya yang sakit malaria. Dengan emosi yang tidak terkontrol, David marah kepada Tuhan karena penderitaan keluarganya, bahkan pelayanannya yang tidak ada hasilnya. Mulai saat itu, David memilih untuk meninggalkan pelayanannya. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa tantangan akan selalu mengikuti tekad para misionaris yang pergi melayani di ladang misi. Setiap hari mereka menghidupi panggilan Tuhan, tetapi mereka juga menghidupi resiko ketika mereka mempertaruhkan nyawa. Paulus pun mengalami hal itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, "Berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman." Saudara-saudara, kalimat ini disampaikan dengan terbuka dan rendah hati oleh seorang hamba Tuhan yang besar dan kaya dengan pengalaman pelayanan. Dia sadar bahwa tanpa Tuhan, segala macam upaya dan kerja keras tidak ada hasilnya. Dia pun berkata kepada jemaat Kolose, "Berdoalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya." Saudara-saudara, hamba Tuhan yang besar ini sungguh meminta agar jemaat mendoakannya. Dia memohon supaya jemaat mendukung dia dalam doa, meminta Allah memberinya keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Saudara-saudara, dalam Efesus 6 ayat 19-20, dia berkata, "Berdoalah. Berdoa juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara." Saudara-saudara, misionaris adalah orang biasa yang takut akan rasa sakit dan penolakan seperti halnya orang lain.
Mereka juga kelebihan beban kerja, mengalami konflik dalam relasi, bahkan ketidakpastian akan keuangan. Ketika menghadapi tantangan, mereka bergumul sendiri tanpa dukungan persekutuan. Dan tentu saja mereka sangat membutuhkan kekuatan Tuhan untuk membantu mereka berdiri teguh. Jika mereka adalah tenaga yang berharga bagi saudara-saudara, kasihilah mereka. Ingatlah mereka dalam doa-doa. Minta Tuhan terus mengingatkan mereka bahwa mereka diutus oleh Tuhan saat mereka putus asa, frustrasi, kelelahan, kesepian. Berdoalah agar Tuhan juga kirimkan kepada mereka orang-orang yang terbuka untuk mengenal Dia. Berdoalah, mintalah agar Tuhan terus menerus memenuhi mereka dengan kuasa-Nya, sehingga mereka mampu bertahan dalam peperangan rohani. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk berbagian dalam misi Allah dan menjadi sahabat bagi pekerja-pekerjanya.